Halo gengs, gua Roland dan di video kali ini gua akan mau membahas Xiaomi Redmi 9, HP yang gua udah beli 2 tahun yang lalu seharga 1.900.000 di official store Xiaomi. Jadi gua akan kasih tahu pengalaman gua memakai Redmi 9 sebagai daily driver selama 2 tahun ini. Apakah banyak kekurangannya atau kekurangannya masih bisa gua terima? Mari kita bahas. Dan jadi seperti inilah layarnya, 6,5 inci. Ini gua sukanya tipe minimalis, jadi gua wallpapernya hanya hitam. Di sini ada nama. Ini gua sudah pakai tempered glass, jadi mungkin layarnya bisa kelihatan mantul-mantul. Ini gua pakai HP untuk rekam Xiaomi Redmi 9T di video kemarin. Dan untuk ukuran 6,5 inci menurut gua ukurannya ini pas untuk tangan gua. Apalagi gua suka HP yang sangat tipis nih, sangatlah tipis untuk baterai sebesar ini. Nah, sangatlah tipis. Dan dari desain gua kasih nilai 8,5/10 karena gue lebih suka desainnya Redmi 9 ini dibanding Redmi 10, karena menurut gue Redmi 10 itu terlalu menonjol desainnya. Kalau ini desainnya lebih minimalis. Nih, gue pilih yang warna black, dan warna black ini hampir habis di gue beli ini tanggal 14 Juli, kalau nggak 16 Juli, lupa, pokoknya belasan Juli. Dan stoknya ini tinggal 5. Untung gua belinya cepat, kalau gua beli besoknya kemungkinan sudah habis. Dan warna black grey nya ini cakep, apalagi dikombinasikan casing yang hitam. Jadi casingnya seperti ini, hitam, dibanding gua lebih suka yang hitam dibanding yang Redmi 9T ini yang warnanya transparan. Jadi gue gak suka casingnya itu agak nguning. Dan ini casingnya warna hitam, tidak menguning, tapi kekurangannya itu ada lecet-lecet. Nanti saya kasih birolnya, gue kasih birol. Dan so far gue lebih suka casing yang seperti ini dibanding casing ini, walaupun ini sebenarnya opsional, karena kalau waktu beli HP sudah pasti ganti casing. Tapi gue ada casing, di rumah gue ada casing 3 untuk Redmi 9T, tapi gue paling nyaman pakai casing bawaannya. Dan di sini ini ada 4 kamera. Ini ada 4 kamera, 1, 2, 3, 4. Nanti gue kasih birolnya aja. Dan di sini ada tulisan Redmi. Di sini ada sensor sidik jarinya yang membuat HP gua lebih kelihatan mahal. Ini ada sidik jarinya, dan bisa dibuka pakai muka. Ini pakai muka juga bisa. Dan pengalamannya cukup enak untuk dibuat nonton, apalagi gua sering nonton YouTube. Ini layarnya cukup memuaskan karena layarnya sudah Full HD, tidak seperti HP 1 jutaan yang waktu itu masih kebanyakan pakai resolusi HD. Dan Full HD ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan gua sehari-hari. Teknologi layarnya masih pakai IPS, tapi untuk di harga bawah 2 juta ini sangatlah lebih dari cukup. Ini desainnya gua suka banget. Dan ini dipersenjatai dengan Helio G80, dimana waktu itu HP masih pakai Helio P35. Dan di sini Xiaomi memberikan Helio G80 di bawah 2 juta. Makanya gua langsung buru-buru beli ini, karena waktu itu gua pandemi, butuh HP untuk bisa zoom, bisa kerjakan tugas, dan bisa untuk main game. Di sini ada bisa kelihatan, nanti gua kasih birolnya aja. Di sini ada tombol power sama
volume button, dan suaranya cukup crispy. Ini gua 2 tahun pakai dan HP-nya cukup bandel, dipakai kerja keras ini cukup bisa, dipakai untuk bermain game juga bisa. Game gua sih sedikit, cuma 3, Stumble Guys, Rocket League sama Free Fire aja. Walaupun gua jarang main game, tapi ketika gua bosen dan ingin main game, HP ini cukup kuat. Di bawah ini ada headphone jack, terus USB Type-C dan speaker, dan lagi-lagi gua nanti kasih b-rollnya untuk kalian semua. Dan ya, chargingnya sudah pakai USB Type-C, dimana waktu itu HP 2 juta cuma HP ini aja yang pakai Type-C, dimana yang lain-lain masih pakai micro USB, dan ini sudah pakai Type-C. Walaupun Type-C yang agak bawah, tapi walaupun itu sudah Type-C. Mana sih gue ngomongnya, pokoknya sudah Type-C gitu maksudnya. Untuk speakernya cukup bagus, walaupun speakernya cuma 1. Dan ini gua setel musik NCS, suaranya seperti ini. Walaupun speakernya 1, tapi speakernya cukup keras. Ada kendala kah gua pakai HP ini? Ada, yaitu MIUI-nya kadang nggak ngerespon, dan bagian bawah ini juga kadang nggak ada ikonnya. Jadi gua caranya matiin, nyalain lagi, baru muncul ini bagian bawahnya ini. Dan itu cukup ngeselin, tapi untuk di harga 2 juta so far gua kendalanya cuma MIUI 12 nya. Ini masih belum MIUI 13. Nanti kalau sudah MIUI 13 gua kasih pengalamannya enak atau enggak update-nya. Ini gua masih pakai di MIUI 12.5.4. Untuk baterainya ini cukup padat. Ini 2 tahun gua pakai dan performa baterainya itu masih bisa diandalkan untuk sehari-hari. Ini bisa bertahan 7 sampai 8 jam. Waktu gua pertama kali unboxing itu which is 2020, 8 jam setengah. Jadi performa baterainya cuma turun setengah jam sampai 1 jam aja. Untuk HP 2 tahun itu performa baterainya masih bisa diandalkan sekali. Dan ini gua pakai pagi sampai malam, cuma 1 kali charge sehari. Dengan gua pakainya itu mix, kadang pakai operator data seluler, kadang gua pakai wifi. Kok di rumah pakai wifi, kok di luar pakai data seluler. Untuk kameranya ini ya lumayan lah, gak bisa bilang bagus tapi gak bisa dibilang jelek juga. Untuk hasil kameranya kalian bisa lihat semua video gua ini pakai HP ini Redmi 9. Dan untuk foto gua kasih IG gua untuk foto-foto di sini nanti, dan itulah hasilnya. Tapi itu juga pakai editan, ada teknik editing ya. Jadi ini kendalanya, ini baru muncul. Ini kadang HP-nya suka bunyi seperti ini. Gak tahu ini munculnya kenapa, tapi ya itu kendalanya minor sih, wajar, sudah 2 tahun. Jadi HP-nya kadang ada rattle sedikit lah.
Kalau kalian bisa, maksudnya kalau kalian pernah mengalami kejadian rattle seperti ini, bisa komen di bawah. Oke, sekian dulu video dari saya, pengalaman menggunakan Redmi 9 di tahun 2022. So far gue masih pakai HP-nya, walaupun internalnya ini yang membuat hati agak bergetar itu, karena cuma 64 GB. So far sih masih aman. Kalau video-video kadang gua pindahin ke flash disk atau hard disk. Ya flash disk sih gua nggak punya hard disk. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bisa membantu kalian untuk beli Redmi 9 second. Ini harga secondnya cukup nahan di sekitaran 1,6 sampai 1,7 bahkan 1,8 untuk bekasnya Redmi 9 ini, karena Redmi 9 ini HP yang sangatlah populer di zamannya. Oke, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih agak ribet karena agak batuk sedikit, dan itulah aja videonya.